Baik pemirsa TV, dari Ibu Aisyah tadi kita tambah sedikit ya. Jadi kalau Ibu Aisyah salat tarawih 4 rakaat sekali salam, kemudian 4 rakaat sekali salam, kemudian witir 3 rakaat sekali salam, ada dalilnya, tapi tentu bukan di sini tempat saya kemukakan dalilnya, dan itu pernah dilakukan oleh para ulama ya. Silakan. Tetapi misalnya 2 rakaat sekali salam, itu juga ada, boleh juga 2 rakaat sekali salam. Misalnya 8 rakaat saja, kemudian tambah witir, juga ada 23. 20 rakaat salat tarawih tambah 3 witir, apakah sekali salam atau 2 kali salam witir, itu juga ada, boleh juga. Di Masjidil Haram saja seperti itu. Di Masjid Nabawi juga seperti itu. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi juga salatnya 20 rakaat. Ibnu Taimiyah, Wahabi juga salatnya 23 rakaat. Jadi silakan melaksanakan 23, itu juga baik. Yang jangan kita menganggap orang lain tidak benar. Itu yang tidak boleh. Kalaupun misalnya orang ingin meniru zaman Umar bin Abdul Aziz di Madinah ya. Di zaman Abdul Aziz di kota Madinah itu salat tarawihnya 36 rakaat tambah 3 witir. Menjadi 39 rakaat ya. Itu silakan kalau mau, tidak diharamkan. Tapi kalau di Aceh enggak ada yang salat seperti itu. Ya ini 2 macamnya beda waktu. Apalagi yang 36. Saya pribadi ya, mungkin selama ini saya ceramah-ceramah ya, banyak yang 20, saya ikhlas mengerjakan 23 itu. Karena guru-guru saya juga 23. Jadi saya tidak bosan-bosan, ikhlas lillahi ta'ala ya. Tapi seperti tadi malam saya ceramah di Peniti. Biasa di situ 23, tapi karena ada yang meninggal, ada orang yang meninggal, diumumkan malam ini kita salat tarawih 8 rakaat. Saya juga salat tarawih 8 rakaat. 8 rakaat ikhlas juga. Waktu saya tinggal di Lamprik atau di Masjid Oman itu, saya biasanya 8 rakaat. Tapi saya ketua remaja Masjid Raya waktu itu. Saya sering salat di Masjid Raya 23. Jadi hanya orang-orang yang tidak punya ilmu yang sering menganggap orang lain itu keliru. Salah. Iya. Jadi jadikanlah salat tarawih ini salat sunat, tapi jangan jadikan salat sunat ini untuk kita berpecah belah. Iya. Kita baca lagi, sudah masuk ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang ini Ustaz, tentang doa-doa setelah di antara salat tarawih. Doa-doa di antara salat tarawih. Misalnya ada yang menyebutnya 4 rakaat pertama itu Khalifah Ur-Rasyidin Abu Bakar. Yang kedua 8 rakaat Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian 16 rakaat Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian 20 rakaat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan di zaman khalifah-khalifah itu kan belum ada penyebutan itu Ustaz. Kenapa sekarang ditambah-tambah? Gitu kan? Begini hamba Allah ya. Begini hamba Allah nih yang mulia. Itu sudah ijma ulama, boleh-boleh saja. Karena yang diucapkan itu yang pertama jadi zikir ya, walaupun tidak ada zaman Rasulullah. Yang kedua untuk mengingat, oh ini sudah 8 rakaat, oh ini sudah 16 rakaat, oh ini sudah untuk mengingat, maka disebut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kan?
nanti Khalifatus Tsani Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya. Nanti Khalifatus Salis Utsman bin Affan radhiyallahu an. Itu boleh-boleh saja. Bagaimana kalau orang salat tarawih tidak ada zikir-zikir? Boleh juga. Boleh juga. Jadi yang penting jadilah orang yang menghidupkan bulan suci Ramadan dengan salat tarawih. Jangan tidak ada orang salat tarawih. Masalah sistem, masalah cara terserah kepada kampung masing-masing. Ya. Yang paling tidak kita sukai, sekarang lebih banyak orang yang bersembunyi di kafe-kafe, lampu sudah dimatikan, padahal di dalam kafe itu penuh manusia. Buktinya apa? Banyak mobil di situ dan banyak motor. Motor itu kereta. Kok kesini dalam gelap itu manusia? Itu pertanda orang-orang itu sudah jauh dengan agama. Kalau syariat diterapkan lebih baik, itu polisi wajib membubarkan orang-orang yang dalam gelap itu. Wajib dibubarkan. Tapi syariat juga tidak berjalan. Artinya belum gemilang syariatnya. Jadi bukan gemilang semua. Banyak. Jadi ada sebenarnya kita begini Ustaz kan. Iya. Dengan semua gemilang lah. Jadi tidak ada gemilang. Gemilang empat, Ya. Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, ada masuk lagi. Salam Ustadz, alhamdulillah, bagus sekali Ustadz hari ini. Ya. Saya ingin bertanya Ustadz, apa hukumnya perempuan yang datang ke Masjid Raya Baitur Rahman tapi menggunakan celana ketat. Kemudian mereka menggunakan halqum atau mukena. Setelah salat nanti mereka kembali membuka mukena, tapi nampak ketat sekali celananya. Ini dari hamba Allah, tidak berani menulis nama. Ini cerita lama hamba Allah ya. Nah, kalau kita sudah beriman, tentu kita tidak mau menampak-nampakkan aurat, tidak mau menggunakan yang ketat-ketat itu karena memancing nafsu si ujung-ujung anak-anak muda ya. Jadi pakailah yang longgar. Jadi kita pergi masuk masjid. Apalagi masuk masjid ya. Ya. Akhlak, masuk akhlak. Iya. Alhamdulillah pemirsa TV yang dirahmati Allah, saya ingin membuka di WA ya. Apakah sudah ada di WA? Tadi semuanya di SMS ya. Kita buka di WA sekarang ya. Iya. Jadi alhamdulillah sudah ada nih ya. Assalamualaikum Ustadz. Apakah seorang janda dapat menikahkan dirinya tanpa dinikahkan oleh walinya dan menikah secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh orang tuanya dan saudara keluarganya? Ya. Itu yang banyak sekarang tuh. Tapi ini tidak ada hamba Allah juga ya, tidak ditulis namanya ya. Tapi fotonya ini kan ada nih. Ini dia kan. Ya ini. Jadi saudaraku ya, boleh saja seorang janda itu menikahkan dirinya atau menyuruh wali hakim untuk menikahkannya kalau sudah ada izin dari walinya. Walinya sudah memberi izin. Tapi kalau si wali belum memberi izin, jangan juga. Bukan tidak sah, tapi untuk menjaga, menghormati sang wali. Ya, wali itu perlu memikirkan juga kepada adiknya atau kemenakannya. Jadi
la nikahu illa biwali. Tidak ada nikah kecuali ada wali. Tapi wali tidak mesti hadir. Boleh di wali mujbir. Jadi boleh mewakili wali. Biasa yang mewakili wali itu yang menikahkan itu. Dibolehkan. Yang menarik ini kita tambah walaupun tidak ditanya ya. Kita tambah. Misalnya seorang ibu, ya, seorang ibu Abi, tidak punya walinya lain kecuali anak laki-lakinya. Bolehkah anak laki-laki menikahkan ibunya? Boleh. Boleh. Seperti Anas bin Malik. Seperti Anas bin Malik. Menikahkan dengan menikahi beda arti. Jangan salah paham. Menikahkan artinya menikahkan ibunya ijab kabul dengan laki-laki lain. Itu menikahkan. Tapi menikahi ibunya itu yang haram. Ya. Dia menikah dengan ibunya. Ya. Itu haram tetap. Menikahi. Tapi si anak jadi wali ibunya seperti Anas bin Malik menjadi wali dari Ummu Sulaim, menikahkan Ummu Sulaim dengan Abu Talhah. Itu dibolehkan. Baik pemirsa TV, nampaknya sudah masuk lagi ini ya. Hebat juga Ustaz menjawab hari ini, banyak yang yang masuk SMS-nya. Kita kembali ke SMS dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kami sebagai umat menyikapi tentang perbedaan salat tarawih? Karena ada salah satu ulama Aceh bilang yang 8 itu bid'ah, yang hadis dari Jabir. Saudara saya, masing-masing mengklaim bid'ah ya. Yang 8 menganggap 20 bid'ah, yang 20 menganggap 8 bid'ah. Jadi bagi kita supaya jangan terjadi rusaknya ukhuwah Islamiyah ya. Yang salat 8 silakan. Jadi ada dalilnya. Dan di seluruh dunia Islam ada juga tempat-tempat yang salat 8. Yang salat 20 silakan. Seluruh dunia Islam ada juga yang 20. Makkah Madinah 20. Tapi di Makkah Madinah juga ada yang 8. Di Afghanistan, di Mesir, di Malaysia. Jadi ulama yang sangat tinggi ilmunya tidak saling membid'ahkan. Jadi demikian jawaban kami ya. Saya muridnya Profesor Dr. Muhyiddin Wali atau Abuya Mudawali ya. Beliau orang salat 20 ya. Abuya 20 salatnya. Tapi Abuya menganggap orang yang salat 8 bukanlah sesuatu yang tidak benar. Karena Abuya itu ilmunya sangat tinggi. Alumni Mesir beliau. Doktornya dari Al-Azhar Kairo dan beliau bermazhab Syafi'i. Profesor Muslim juga begitu. Profesor Dr. Muslim Ibrahim alumni Al-Azhar Kairo dan beliau juga ahli fiqh muqarrar. Perbandingan mazhab. Beliau juga membenarkan dua-dua model salat itu. Yang 8 silakan, yang 20 silakan. Dulu waktu saya pengurus Masjid Al-Ma'mur, saya undang Profesor Muslim untuk salat, untuk ceramah di Masjid Al-Ma'mur. Habis 8 beliau juga mengikuti witir. Artinya beliau tidak sambung lagi. Beliau setuju 8 itu juga dari agama Islam, bukan bid'ah. Gitu. Bukan bid'ah. Dua-dua bukan bid'ah. Yang 20 bukan bid'ah, yang 8 bukan bid'ah. Ada ibaratnya contoh. Minum teh silakan, minum kopi silakan. Iya, Yang tidak minum itu yang paling silakan. Iya. Baik, pemirsa TV yang dirahmati Allah ya. Untuk sementara belum ada habis. Kalau tidak ada, saya Abi ingin menanyakan sambungan tadi masalah seorang pernikahan.
memang sudah banyak di masyarakat, tapi nampaknya selama akhir-akhir pula tahun ini kan sudah agak jarang seperti yang nikah tanpa wali. Jadi banyak sekarang nikah memang tanpa wali, jauh-jauh dia tidak tahu apa-apa, diwali-walikan saja tu. Banyak yang begitu. Bagaimana ustaz tu memang sah nikah, tapi walinya tidak tahu. Ya, ada yang berpendapat kalau janda itu harus dibagi dua. Janda muda 1 anak atau 2 anak itu masih sangat terikat dengan persetujuan wali. Tapi kalau janda sudah berusia lebih tua 50 tahun ke atas atau anaknya sudah banyak, tanpa wali pun nampaknya sudah dibolehkan. Tapi sepanjang kita tahu, tidak, kata Rasulullah, tidak ada nikah tanpa wali. Semua wali itu dibagi 2. Wali asli yang menikahkan, wali hakim. Juga ada wali hakim. Dan rata-rata kalau tidak setuju wali pun, seorang qadhi liar itu tidak mau menikahkan orang, karena dia itu bisa ditangkap. Tapi kalau wali itu sudah setuju, dari jauh misalnya ditelepon, tolong Pak Ustadz menjadi wali saya. Dia tidak telepon, dia tahu apa, sampai bertahun-tahun baru tahu. Itu khilafiyah. Jadi tidak perlu kita perpanjangkan lagi. Ya, betul. Lebih baik nikah itu harus ada wali. Ada lagi Ustaz? Belum ada. Ini lagi Pak. Batalkah puasa kita bersama-sama seorang kaum ibu-ibu ataupun yang diberitakan masih muda-muda, bersenagurau kita loh? Apakah batal puasa? Itu sering kita dengan tu. Peh keripuk dah, peh time misalnya. Iya, itu sangat berbahaya. Tidak boleh ya. Tidak boleh seorang perjaka, seorang pemuda dan seorang pemudi yang tidak ada ikatan apa-apa, bukan mahramnya, duduk dekat-dekat, pegang-pegang tangan, berbicara, karena akan menjurus kepada pornografi, ya, dan menjurus kepada porno aksi. Kalau sudah menjurus ke situ, bisa membatalkan puasa. Itu Abi. Mungkin ada tambahan lagi dari Abi? Masih banyak ada. Ya, silakan. Batalkah puasa? Misalnya kita ada acara buka puasa bersama. Kadang-kadang 15 minit belum buka, makanan di depan kita sudah berlayak bermacam. Orang tengok semua. Itu memang kebanyakan itu. Apalagi menjelang 15 puasa ke atas, 10 ke atas sudah banyak ahli buka bersama kan. Iya. Jadi pertama sudah makanan sudah di depan kita semua. Orang mata kita gini. Bagaimana itu dapat Ustaz? Iya. Jadi kalau buka puasa bersama, seseorang itu jangan memikirkan masalah makanan. Ya. Kalau sekali lihat, lalu berpaling, itu boleh sekali lihat. Saya akan memilih ini, saya akan memilih borong. Saya langsung nanti minum air timun. Itu boleh. Ya. Tapi mulai kita lihat itu terus teringat kepada makanan, itu makruh. Ya. Makruh. Bukan batal. Makruh. Dan lebih baik kita mengalihkan kepada kata-kata yang baik. Ya, misalnya kita lihat di sisi kita itu, kan misalnya 1 jam lagi atau 30 menit lagi kita sudah hadir di buka puasa bersama. Jadi kita boleh buka HP, buka Al-Quran, membaca. Baca Quran. Atau baca hadis. Atau buka Google, baca artikel-artikel Islam. Itu dapat pahala. Ya. Atau boleh juga kita dekati seorang ustaz. Ada ustaz di situ. Tanya. Kita tanya agama. Jangan bicara masalah-masalah duniawi. Jelas, betul. Umumnya begitu Ustaz. Kalau bicara proyek, bicara masalah olahraga menjelang buka puasa, memang tidak dosa, tetapi tidak ada manfaat. Sama negeri. Ya, manfaat dunia ada, mungkin dapat proyek ya kan. Proyek. Tapi manfaat akhirat tidak ada. Ada istilah bagaimana bahasa lara namanya.
Baik, sambil kami menunggu SMS dari pemirsa ya. Dari antum. Silakan Nabi ingin bersyair mungkin. Oh, boleh je. Silakan. Bulan ada apa kita masalah tarawih kita baca. Iya. Jadi waktu kita lihat dulu ya. Berapa? Oh, silakan Nabi bersyair. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pemirsa dimanapun anda berada. Dengarnya syair yang sangat berguna iaitu masalah sembahyang tarawih. Assalamualaikum Talung bulan terang bulan Ramadan lempah mulia Ura puasa Guyur oleh Tuhan Janwate malang taubat nasuhan Sembayang tarawih Bek sia-siakan Syiar Islam Bak bulun mulia 20 rakaat Pubut silakan yang pubut 8 Bendawa-dawa Bandua macam Butoi hairankan Yang tan sembayang Rugo lagaina Hana masalah 28 Bandua macam Dalil jihkitna Cuma nabacut Ulun ingatkan Bulan-bulan ayat tak baca Baik karan-karan Dalam sembahyang Gaduh khusyuan Hana lepala Baik karan-karan Dalam sembahyang Gaduh khusyuan Hana mufala Panyata urau Mata urau terang Benguh malam Bulan purnama Mumadah ono Abalun pusan Mengahyarakan Ilun pika Tuhan. Ya, bagus sekali. Bagus sekali ya, Bi. Cuma yang kami tidak tahu banyak jauh itu. Banyak jauh. Mungkin pengeh jauh mata orang terang. Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Barangkali karena bulan Ramadan 4 menit lagi ya. Ya. Apa ada iklan nih? Satu lagi. Nah, ya. Baik pemirsa TV, hanya sampai di sini pertemuan kita ya. Mudah-mudahan berguna bagi kita. Mari kita berdoa. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hanya sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.